Nah, belakangan ini namanya mulai dikenal publik karena perseteruannya dengan Medina Zain. Kalau misalnya udah ketahuan gitu nih kan ketahuan, Kak ini ternyata palsu. Si Mbak itu ngebalikin gak sih uangnya? Belum ada satupun yang dilunaskan, apalagi dicicil. Jadi orang ini udah bersalah dan aku juga didukung oleh para seller dan para pembeli. Iya nih parah banget sih nih orang gitu. Udah lanjut, terus orang-orang yang ditipu lanjut beb gitu-gitu. Posisi saling lapor. Kok Aku dia melaporkan atas dasar apa? sama-sama undang-undang UTI. Oke. Terus kamu udah dipanggil? Aku sudah dipanggil, mbaknya juga udah dipanggil. Pertama sudah undangan klarifikasi. Terus kemarin aku sudah tanda tangan untuk naik sidik. Jadi insya Allah mbak tersebut sudah naik sidik di minggu ini. Masalahnya kalau urusan aku kan dia sudah mengkait-kaitkan dengan anak aku. Oke. Kalau orang masih mengingat tentang hal ini, orang pasti mikir ini anak yang dulu dikata-katain ya gitu. Itu yang membuat aku insya Allah tidak terima dan tidak mau berdamai. Insya Allah seperti itu. Hai Dir, apa kabar? Seneng banget deh Dir dari Info kembali lagi menemani kalian ya untuk memberikan informasi-informasi terbaru pastinya tentang artis favorit kalian. Dir, di episode kali ini Dir dari Info kedatangan seorang wanita cantik, selebgram dan influencer. Nah, belakangan ini namanya mulai dikenal publik karena perseteruannya dengan Medina Zain. Daripada kalian bertanya-tanya sebenarnya kronologinya itu seperti apa, nih spesial banget aku datengin wanita cantik tersebut di sini. Ini dia Marisha Ica. Aduh, seneng banget, adem ya bawaannya, adem. Ini tuh, aku perkenalkan dulu, ini adalah Marisha Ica. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama. Kita ngobrol ya. Mama Ica atau Marisha Ica. Nah, sebenarnya kamu nih sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya ada beberapa usaha yang aku pegang sih. Oke, boleh ceritain gak sih usahanya? Harus ya? Iya harus kan. Kalau misalnya kita taunya kan ada berita simpang siur, kerjanya apa sih? Iya, benar. Apa sih? Nah, di sini kan sekalian bisa diklarifikasi ya, Dir ya. Iya, jadi kalau salah satu dari pekerjaan aku kan aku juga ada pekerjaan dengan pemerintah yang dimana sebenarnya nggak aku mau publik gitu kan. Terus kalau side pekerjaannya aku juga ada bisnis di tambang juga. Kebetulan nanti minggu depan juga, kemarin baru pulang dari Dubai. Terus minggu depan makanya aku hari ini aku bisa-bisain buat ya ampun. Antv di sini ya untuk kalian mengklarifikasi berita yang nggak enak ya. Nah, terus minggu depan aku udah harus ke Kendari gitu, jadi sesibuk itu ya Diri ya. Terima kasih loh sekali lagi. Jadi selain tadi ada apa? Batubara ya, tambang. Nikel. Iya. Di nikel. Iya, terus habis itu ada bekerja di pemerintahan juga, terus aktif di sosial media juga. Nah, sebenarnya jadi selebgram atau mulai menginfluence semua teman-teman itu dari kapan, Maca? Sebenarnya sih aku nggak pernah beranggapan diri aku selebgram ya. Jadi ya alhamdulillah sih. Pertama emang aku iseng nge-YouTube, terus diajak sama YouTuber, terus sambil mengisi waktu, aku tuh kan orang yang nggak suka banget sehari hidup aku tuh kosong gitu. Jadi udah kebiasaan sibuk, jadi kalau misalkan pada saat kosong, dan biasanya kalau misalkan kerjaan sama pemerintah, anggaran itu kan biasa disusun dari awal tahun, dan kalau sudah akhir tahun kita nggak tahu nih mau kerja apa gitu. Udah selesai, rata-rata udah selesai, dan biasanya kan kerjaan aku tuh macam-macam, dari kerjaan retail, dari kerjaan menambang, dan aku juga turun sendiri ke lokasi, aku juga yang mengatur uang masuk gitu-gitu kan. Itu kamu beneran ke lokasi gitu panas-panasan gitu? Iya, jadi waktu kemarin kan sempet ngapain sih kurang kerjaan ya gitu kan. Aku sempet ngeposting. Biasa ya mulut-mulut ya. Sempet memposting kalau aku lagi di lokasi tambang, bahkan kalau aku di tambang tuh sampai malam pun aku masih nungguin gitu. Jadi akhirnya pas dibilang gak ada kerjaan ya udah aku posting. Iya nih nggak ada kerjaan sini, bantuin. Padahal maksudnya bukan ria, tapi ya udah meluruskan aja. Iya, dengan bahasa yang kata-katanya juga, iya nih nggak ada kerjaan nih gitu. Rendah untuk meninggi ya Mbak. Nah, selain terus kalau misalnya tadi ngomongin tambang itu sendiri, lokasinya di mana aja? Lokasinya ada di Kolaka sama di Konsel.
Itu berapa bulan sekali atau ada waktu-waktu tertentu Ica berangkat ke sana gitu untuk ngecek sendiri? Biasanya sih kalau ada lokasi baru cek, setelah itu kalau misalkan sudah mulai kerja cek, ada pengapalan cek, itu aja sih, nggak sering. Ini kan masih muda ya Dir ya, Ica ini umurnya masih muda banget, masih seumuran aku ya, masih 30-an, tapi ternyata bisnisnya udah banyak banget ya. Emang mulai ada di dunia itu untuk terjun itu dari usia berapa? Dari pas lulus kuliah langsung diajak kerja sama orang tambang. Luar biasa. Terus Masya Allah aku akhirnya kerja, awalnya kerja ikut, tapi kan dari situ kita bisa belajar, oh kerjanya begini. Ternyata sebenarnya pas sudah dijalani sesimpel itu sih, kayak ada pekerjaan, cari dananya, ya udah dibuat sendiri gitu. Akhirnya dibuat sendiri dan disitulah aku yang membangun sendiri gitu dengan awalnya dana orang gitu kan. Terus ini pekerjaannya, oh ini batunya, ini barangnya, ya udah kita olah dengan dana ini dan aku yang bertanggung jawab gitu. Itu pekerjaan lumayan berat ya menurut aku ya. Awalnya sih tinggi ya? Berat ya, dari nikel aku sempet di batu boulder malah batu gunung. Batu gunung yang diledakin, dipecahin, terus buat direklamasi. Oh gitu? Dibuat di laut gitu loh. Sekarang masih nih berjalan? Masih berjalan? Kalau boulder udah enggak, karena kan pick 2 udah selesai. Nah kalau misalnya kepikiran akhirnya ya udah deh gue kolaps nih sama YouTuber ini, padahal kan uangnya ya cuan-cuannya udah menjanjikan dong Dir ya dari si tambang-tambang itu, cuman akhirnya kamu mau coba deh gue mau ke entertain kan masuknya. Itu apa yang bikin kamu berubah pikiran jauh banget loh dari panas-panasan tambang-tambangan terus kamu sekarang ada di dunia ini? Sih sebenarnya kalau tetap passion aku adalah dari dulu, dari aku lulus kuliah sampai sekarang, walaupun aku sempat ke boulder, walaupun sempat ke nikel, terus sempat juga ikut orang di batu bara, tapi passion aku tetap adalah di tambang. Walaupun sekarang orang bilang di entertain, terus orang ikut YouTube, pingin merasakan apa yang orang rasain aja sih gitu, kayak oh plus minusnya di sini gitu. Kalau misalkan aku terjun jadi entertain kayaknya sih gitu ya? Enggak ya, karena aku sendiri nggak pernah merasa jadi selebgram gitu. Jadi kalau misalkan seneng pas foto, oh kayaknya foto asik ya, terus ada kesenangan sendiri ngedit, ada kesenangan sendiri di like, ada kesenangan sendiri di komen gitu loh. Jadi kalau misalkan Instagram jadi tempat aku untuk cari duit tuh kayaknya sih enggak, karena aku jarang kasih red card sih untuk. Oh gitu ya. Nah Ica, aku sekarang mau nanya ke masalah personal sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada tambang akhirnya sudah banyak menghasilkan cuan, akhirnya kamu kan sekarang nih kita bisa lihat ya Dira, maksudnya Ica nih kalau pakai barang bukan yang kaleng-kaleng. Nah, bener nggak sih dari situ akhirnya awal mula kamu ketemu sama Medina Zain dari barang-barang branded, atau emang sebenarnya kamu biasa beli di dia, atau bukan begitu sebenarnya ceritanya? Boleh nggak ceritain ke teman-teman? Iya, jadi sebenarnya sih aku ketemu dia hanya 1 kali. Terus aku itu biasa beli, dan kita kan kalau misalkan sama perempuan, aku punya seller-seller, terus habis itu yang ngomongin siapa jangan hati-hati ya, jangan suka beli di dia gitu. Itu sudah ada kisi-kisinya. Terus akhirnya aku punya teman deket, dikasih lah 2 barang, dikasih Lindy sama Birkin. Pertama dikasihnya Birkin, terus aku udah notice pas dia story. Karena kan kalau aku sih bisa lihat dari box-boxnya, dari warna-warnanya sebenarnya kayak kalau Hermes tuh warna sama-sama orange gitu, tapi kalau sebelahin mungkin orange-nya bisa beda gitu. Dari box aja udah kelihatan. Dari box serat-serat dusbagnya juga beda gitu. Jadi kok kayak palsu ya. Terus gitu. Tapi ya hak orang untuk dia pakai palsu kan. Aku nggak pernah kok palsu gitu, terserah lah. Tapi pas pada saat aku ketemu, terus dia bilang, "Bun, tas aku menurut kamu palsu apa asli ya? Kenapa kamu nanya?" Iya ini dari si Anu gitu. Terus udah gitu, iya aku sih dari kemarin udah tahu kalau tas kamu palsu. Cuma kan aku pikir emang kamu mau memilih untuk pakai palsu gitu, tapi ya hak kamu. Ternyata enggak, ini dikasih bayaran kerjasama, dia photoshoot atau endorse gitu, dibayarnya pakai tas itu. Ya udah minta dituker ini aja, uangnya aja gitu. Sebenarnya dari situ, dari teman kamu menanyakan, itu dia dari si MZ itu kan. Nah terus akhirnya kamu speak up di Instagram, itu sebenarnya dasarnya apa? Karena teman kamu itu? Iya, terus setelah itu udah dikasih Birkin,
Birkin di mana harga Birkin 200 jutaan ya, itu bukan harga yang murah gitu. Tiba-tiba bawa lagi nih dia Lindy. Nih dikasih lagi Lindy gitu kan. Aduh ini lagi lebih KW lagi aku bilang gitu. Maaf ya, Dir, sebenarnya aku juga nggak paham nih mana Lindy, mana micin. Karena nggak pernah megang, nggak pernah ngeliat juga gitu. Jadi udah kita, maksudnya tas kan ya, tas di Hermes itu. Jadi terus, ada beberapa macam di Hermes kan, terus dia dikasih lagi, aku lihat lebih palsu lagi gitu kan. Pertama cuma difotoin, Bun ini gimana? Aku udah ngomong, kan ada mungkin tas ada otentik, ada mirror tuh bener-bener sama banget. Dan ada yang KW-KW 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang keberapa? 9? Itu jauh banget Yang gitu. jauh banget terus. Iya kan, terus aku bilang, ini dibilang mirror aja enggak, aku bilang gitu dari foto. Terus pas ketemu kita lagi treatment bareng, nih tasnya gitu. Aduh parah banget sih gitu. Tega banget gitu ya. Terus dia bilang kalau itu beli di salah satu seller yang biasa beli. Akhirnya aku telepon, Kak, katanya si ini beli di kamu ya? Nggak pernah gitu. Sekalinya aku pernah ngejualin tas warna itu yang beli Claudia Cynthia Bella, kata dia. Oh ya udah, aku boleh tegur dianya nggak? Si artisnya nggak bolehin, biar dia aja yang menyelesaikan gitu. Nah akhirnya pas si Rachel lagi heboh, terus kan aku mengetahui jejak-jejaknya si orang ini kan. Sebenarnya aku tuh kayak orang yang cuma kayak lambe-lambe yang cuma apa ya, kita kayak apa sih, scroll aja gitu, bukan kayak cuma komenin lah gitu. Nah terus ada postingan lambe, aku repost, terus akhirnya iya nih orang banyak banget masalah gitu-gitu kan aku tulis di bawahnya. Nah terus akhirnya si artis tersebut malah bilang posting aja gitu. Akhirnya untuk speak up kalau ini orang sebenarnya runtutan masalahnya udah banyak gitu. Posting aja. Bener nih aku posting aja gitu. Terus pas aku posting beberapa tas yang dikasih sama si mbak tersebut ke artis ini, aku posting, aduh nih KW banget, aduh nih ini gitu-gitu. Terus itu pun si artis tersebut malah lanjutkan gitu kan. Jadi dan jadi si para seller juga mantap beb gitu. Jadi maksudnya biar tidak ada lagi yang merusak dunia. Ya aku sih nggak Hermes banget ya, Hermesnya banyak banget gitu loh. Tapi kan ya jadi gimana sih kalau kamu mengetahui sesuatu dan itu adalah tindak pidana tapi kamu diem aja, dan kan agak salah kan. Nggak tahu ya, kalau misalnya itu palsu gitu. Terus akhirnya pas aku memposting, ada 5 artis yang menelpon aku dan menghubungi lah gitu. Ada yang menelpon, ada yang menghubungi. Kak, aku juga nih tas ini harusnya waktu itu dikasih ke aku. Kak, ini juga aku kerokok beli 580 juta sama dia. Ada satu centang biru beli tas 580 juta. Itu belum selesai juga. Kamu tahu itu berapa harganya? Kalau misalnya si palsu itu harganya berapa? Nggak sampai segitu dong. Oh, si palsu itu kerokok kalau mirror ya kurang lebih ada yang sampai 100 juta sih. Tapi mahal juga gitu. Tapi dia beli artisnya inisialnya apa sih kalau aduh jangan. Soalnya dia udah bilang kalau aku nggak mau ikut-ikutan. Biar kalau si artis yang pertama inisialnya mungkin kemarin udah sempet dipanggil tuh. Terus ya udah mungkin dia yang bawa ke kamu pas lagi treatment bawa tas itu artis juga kan? Itu nggak boleh dikasih tahu nih ke teman-teman inisialnya. Siapa tahu kan ya namanya. Tahu lah kalau yang sering di Instagram aku paling dekat sama siapa. Gitu. Kalau misalnya udah ketahuan gitu nih kan ketahuan, Kak ini ternyata palsu, si mbak itu ngebalikin nggak sih uang? Apa murah-murah? Aduh merem aja deh gue nggak mau denger gitu. Kan jadi si salah satu artis juga. Yang dimana dia istri dari penyanyi yang lumayan sangat terkenal di sini. Dia memilih. Masukin kok ke Instagram kamu percakapan kamu waktu itu. Percakapan apa? Percakapan beb ini nih gitu-gitu aku tahu. Ya terus udah gitu. Tapi dia memilih untuk aku mau menunggu etikat baik. Terus yang 580 juta juga aku masih menunggu etikat baik. Berarti sampai sekarang kalau misalnya masih menunggu belum dong ya? Belum ada satupun yang dilunaskan apalagi dicicil. Cicil aja. Nah akhirnya sekarang sudah sampai di kepolisian. Ya itu, jadi akhirnya apa yang memantapkan kamu? Udah ini gue laporin aja nih, gue udah kesel banget itu. Apa yang
membulatkan tekad kamu untuk jadi orang ini ke udah bersalah dan aku juga didukung oleh para seller dan para pembeli. Iya nih parah banget sih nih orang gitu. Udah lanjut. Terus orang-orang yang ditipu lanjut beb gitu-gitu. Terus akhirnya kan jadi banyak banget tuh yang jadi, apalagi ada Crazy Rich Surabaya juga kan. Iya. Terus jadi pada tahu kalau dia Penipu gitu ya. Careful gitu. Jangan dilanjutkan karena pada saat itu dia masih suka live jualan-jualan kan. Iya. Jadi biar tidak ada lagi yang tertipu gitu loh.